terang yang muncul ketika ya barangkali yang paling merasa terang itu ya si perempuan ini. Celing, nyala dan Ayat 20 Pak Pendeta, kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar dalam bait Allah. Ini pengajaran Yesus terang dunia ini disampaikan karena eksplisit ya di ayat 20 dikatakan dekat perbendaharaan waktu ia mengajar dalam bait Allah. Ada hal yang mau disampaikan lewat gambaran lokasi ini? Kita nggak bisa maksimal, jadi Yesus nggak bisa kan. Ya sudah, Yesus itu cuma satu itu aja. Yang bisa full. Nah kita apa? Optimal. Itu teleos. Sahabat EKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, kita jumpa kembali dalam program ini, program Ngulik Alkitab yang diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita membaca Alkitab dan tentu saja menggali setiap pesan yang berharga dalam teks yang kita ulik dan melihatnya bagaimana teks itu relevan dalam hidup kita sehari-hari. Program Ngulik Alkitab ini ditayangkan melalui channel YouTube YKB TV. Sahabat, pada episode kali ini kita akan mengulik masih Injil Yohanes, yaitu Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 30. Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 30 dengan judul Yesus adalah terang dunia. Narasumber yang akan menolong kita mengulik teks yang kaya dengan makna ini telah hadir di studio dan saya mau sapa Bapak Pendeta Emeritus Samuel Santoso. Salam jumpa kembali Pak Pendeta Sam. Selamat jumpa lagi. Selamat jumpa lagi GKI Kedoya. Baik Pak Pendeta, kita akan mulai ulikan Injil Yohanes 8 ayat 12 sampai 30 akan dibuka dalam doa. Pak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam Kristus Yesus, pada hari ini kami mau bersama-sama meneruskan membaca, memahami, dan mengulik bagian dari Injil Yohanes. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami supaya kami mengerti pesan Tuhan melalui perikop yang diulik pada hari ini. Kiranya Engkau karuniakan hikmat dari sorga, supaya kami memahami pesan Tuhan bagi kami. Bersabdalah kepada kami siap mendengar. Amin. Amin. Injil Yohanes 8 ayat 12 sampai 30 saya akan membacanya. Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Kata Yesus kepada mereka, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Namun kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan kalaupun aku menghakimi, penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Tidak seorang pun menangkap dia karena saatnya belum tiba. Lalu Yesus berkata lagi kepada mereka, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang."
Karena itu kata para pemuka Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Maka dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Lalu kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apa yang telah kukatakan kepadamu sejak semula? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar dari dia, itulah yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Ia yang telah mengutus aku menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepadanya. Setelah ia mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Baik, Pak Pendeta. Ini udah masuk Injil Yohanes pasal 8. Biasanya, terlebih lagi di episode sebelumnya, itu kan tentang perempuan yang berzina. Sebelumnya lagi ada kisah tentang Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya Pondok Daun. Ada lagi tentang air hidup, percakapan dengan Nikodemus, perkawinan di Kana. Lalu kemudian Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan biasanya habis dari peristiwa-peristiwa itu Yesus memberikan pengajaran yang panjang. Kali ini tidak ada itu kisah dia di mana, berhadapan dengan peristiwa seperti apa, tapi langsung dengan perikop pengajaran. Bolehkah Pak Pendeta memberikan gambaran? Ini Yesus berbicara tentang Yesus terang dunia. Ini kaitannya dalam hal apa, pada peristiwa apa? Ya, kelihatannya abstrak sekali ya. Tiba-tiba begitu. Jadi, saudara sekalian dan Bu Santi, memang ini atau karena penggalannya yang keliru, Pak ya. Jadi kan perikopnya ini kan dipenggal dari pasal 8 ayat 2 yang cerita tentang perempuan yang ditangkap berzina. Ya. Lalu dibikin perikop yang lain, yang beda. Memang ini rasanya seperti bukan dari Injil Yohanes yang tadi Bu Santi mengatakan khas sekali itu. Selalu ada hal-hal yang konkret, hal-hal yang sangat material, kejadian sehari-hari yang kalau kita baca terusannya, sesudah itu dibahas benar, baik, tetapi pengajarannya lebih panjang. Nyangkut nilai-nilai, nyangkut perkara-perkara yang rohani. Jadi kalau saya mengatakan ya sudahlah kita terima teks kita ini. Tapi saya memberanikan diri untuk menempatkan perikop sebelumnya itu sebagai bagian awal. Seperti pada bagian-bagian yang lain. Ya minta maaf sama LAI barangkali ya. Karena saya langgar ini. Jadi kalau begitu trigger untuk Yesus terang dunia itu justru cerita tentang bagaimana dia menyelamatkan seorang perempuan yang berzina itu. Ya. Memang kalau lihat fungsinya jadi beda. Tapi barangkali itu kekhasan juga ya. Jadi Tuhan Yesus bisa saja melihat sesuatu dari sisi lain juga untuk barang yang sebetulnya mengancam dia sekali itu. Perempuan berzina ini dibawa ke dia kan tujuan utamanya bukan perempuan ini sendiri sebetulnya. Tujuannya kan mau menjatuhkan Yesus. Kalau Yesus mengatakan, lakukan sesuai sama hukum Tauratmu, dibunuh. Tapi kalau Yesus mengatakan begitu,
orang yang tidak suka kepada dia juga mengatakan katanya kamu sahabat orang berdosa. Jadi bingung ini. Tetapi apa tadi saya bilang begini, ketika kelihatannya pilihan cuma dua, lalu Yesus entah nulis-nulis apa di tanah, kita tidak tahu persis. Tapi saya membayangkan Yesus menulis-nulis itu seperti kalau saudara baca komik atau baca komik itu orang sudah bahasa Jawa kejendelan, udah nggak tahu mau jalan keluarnya gimana. Tiba-tiba ada lampu yang menyala di atas kepala, celing gitu, keluarlah. Dan Yesus tidak ngomong apa-apa. Tapi kalimat penting yang keluar dari mulut Yesus, sorry kalau saya mengatakan kalau di Jakarta bahaya itu. Sebab Yesus mengatakan, barang siapa yang tidak pernah berbuat dosa, dapat kehormatan untuk lempar batu yang pertama untuk perempuan ini. Saya membayangkan kalau di Jakarta dan sekitarnya, udah nggak peduli langsung lempar saja, habisin saja. Nah, itu yang barangkali kalau saya mengatakan itulah yang Yesus mengatakan, aku ini terang dunia. Pas seperti bolam yang menyala di atas kepala. Celing. Lihatlah jalan keluar yang tidak pernah kamu bayangkan. Tujuanmu adalah nyawaku, harga diriku, gengsiku, nama baikku. Tapi itu bukan urusanku. Dari situ kamu bisa melihat siapa aku itu. Lewat terang yang muncul ketika, ya barangkali yang paling merasa terang itu ya si perempuan ini. Celing, nyala, dan tidak terbayangkan. Syukurlah orang-orang yang bawa perempuan ini juga masih tahu diri ya. Sebab kalau enggak, emosi begitu saja udah habis juga. Tapi itu hebat sekali menurut saya, orang-orang berdosa ini masih merasa kalau dia berdosa, masih nurani itu masih bicara dan mereka masih dengar itu. Lalu pergilah mereka satu persatu. Pelan-pelan, tadinya semangat sekali datangnya, sekarang seperti orang muda yang kaya itu datangnya bersemangat sekali. Lalu ketika jawaban Yesus tidak seperti yang diharapkan, dia pelan-pelan kalau di ruang ini mepet-mepet tembok, lalu pelan-pelan jalan keluar supaya orang nggak tahu. Tapi bukan itu yang buat Yesus. Sekarang ada sesuatu yang lain yang dia melakukannya, dan dengan begitu kita melihat kewibawaannya, otoritas Yesus itu. Jadi terhadap Taurat yang bunyinya begitu, tapi dia bisa melompat. Lihatlah terang sorgawi itu lebih daripada bunyi Taurat itu. Baik Pak Pendeta. Ini menarik ya, kita sudah diberikan gambaran konteks di awal, dan di segmen kedua kita akan melihat teks ini sendiri. Bagaimana Yesus menjelaskan tentang dirinya terang dunia. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para
para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat EKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab ini. Kita sedang mengulik Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 30. Yesus adalah terang dunia dengan narasumber Bapak Pendeta Emeritus Samuel Santoso. Kita memasuki segmen yang kedua ini. Baik, Pak Pendeta, kita lanjut di segmen yang kedua ini. Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Kata Yesus kepada mereka, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi, namun kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi." Jadi Yesus mulai dengan statement, "Akulah terang dunia." Dan orang Farisi menyaksikan, "Kau bersaksi itu tentang dirimu kan? Ya dari mana bisa didapat kesaksian itu?" Ini Yesus mau mengatakan apa tentang dirinya terang dunia dan disangsikan ini oleh orang-orang Farisi. Ya, jadi kalau kita perhatikan Yesus, tetap aja dia seperti Yesus yang kita baca di Injil Yohanes ya. Dia tidak pernah membela diri, dia tidak pernah mencoba cari celah supaya bisa selamat, enggak. Tapi dia strict pada tujuan hidupnya. Jadi Yesus mengatakan, ya kalau kamu butuh saksi, aku enggak butuh. Yang mau ditekankan oleh Yesus adalah, aku itu datang dari sorga. Aku datang dari sorga dan Bapakku lah yang mengutus aku. Jadi kesaksian dari mana? Ya biarkanlah aku menjadi saksi untuk diriku sendiri. Tapi percayalah bahwa kesaksianku bukan kesaksian palsu, bukan kesaksian bohong. Kenapa begitu? Karena Tuhanlah yang mengutus aku. Itu yang menguatkan lagi. Bandingkan dengan mereka mengatakan Taurat. Ya. Yesus mau mengatakan yang kasih Taurat kamu itulah yang mengutus aku. Jadi aku tidak butuh, maaf kalau kita sekarang mengatakan, saya tidak butuh referensi dari siapapun. Saya tidak butuh rekomendasi dari para imam atau para pejabat bait suci. Yesus juga tidak butuh validasi dari orang lain. Yesus membuktikan dirinya sendiri saja. Saya dari sorga. Rasanya saudara, ini yang dalam ilmu teologi Alkitab di Injil Yohanes itu dikenal yang namanya kristologi dari atas. Kristologi dari atas itu Yesusnya hadir sebagai sosok yang
dari sorga, bukan dari bumi. Firman itu sudah menjadi manusia dari sorga. Karena itu saudara jangan cari cerita kelahiran Tuhan Yesus di Injil Yohanes, nggak ada itu. Karena Yesus tidak pernah di Injil Yohanes digambarkan. Lalu kalau kita perhatikan nanti biasanya ini kalau sudah masa-masa prapaskah yang kita lihat Yesusnya berdarah-darah dan biasanya nontonnya film The Passion of Jesus Christ yang dramatis itu. Kalau kita baca di Injil Yohanes, Yesusnya tidak begitu. Yesusnya itu tegar sekali. Yesusnya tidak layu, tidak menderita. Jadi saya suka sekali cari Yesus disalib, tapi wajahnya masih seger. Matanya tidak, tapi lihat ibunya, lihat bapaknya, selalu begitu. Dan kuat. Karena itu ketika dia diancam oleh Pilatus pun, apa kamu nggak tahu kalau aku bisa menghukum kamu atau melepaskan kamu? Kamu tidak berkuasa atas aku. Nah, dia ini mau juga bicara tentang otoritas. Ya, tentang otoritas. Ini juga kepada orang Farisi, dia cuma mau mengatakan kamu kenal hukum Taurat, tahu banyak tentang aturan-aturan itu. Tapi justru kamu tidak mengenal sumber atau sang pemberi hukum Taurat. Dan aku satu dengan dia. Satu dengan Bapa. Nah, di ayat 17 ini menarik juga Pak Pendeta. Dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Ini mau mengatakan tentang Yesus dan Bapa kah? Dipakai ya. Tetapi sebetulnya buat Yesus sendiri bukan saksi dalam artian pihak si luar. A atau si B di luar. Tapi ini percayalah, aku dan Bapa itu punya bukan cuman kesaksian, tapi memang memang begitu. Dia mau bicara tentang otoritasnya. Iya. Nah, ayat 20 Pak Pendeta, kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar dalam bait Allah. Ini pengajaran Yesus terang dunia ini disampaikan karena eksplisit ya di ayat 20 dikatakan dekat perbendaharaan waktu ia mengajar dalam bait Allah. Ada hal yang mau disampaikan lewat gambaran lokasi ini? Ruang perbendaharaan itu bersebelahan, konon ceritanya bersebelahan dengan ruang wanita. Dan beberapa penafsir mengatakan lokasi itu bagus sekali. Lokasi itu layout ruang dalamnya bagus sekali. Lalu tembok ke arah luar itu ada lubang-lubang angin mungkin ya, sebab dulu kaca kan nggak mungkin ya. Lubang-lubang angin yang kalau malam, kalau petang pada waktu pelita dinyalain di ruangan itu, dan ruangan itu jadi nyala, bercahaya, bersinar betul, tampak luarnya itu indah sekali. Sampai kemudian orang mengatakan, Yerusalem jadi terang karena sinar dari ruang yang membuat. Padahal itu cahaya pelita ya, yang dinyalakan begitu, yang pada waktunya nanti dipadamkan. Yesus ada di situ. Yesus menggunakan gambaran itu ya. Aku lebih dari itu. Aku terang dunia, bersinar lebih terang. Asalnya dari sorga itu. Tidak terbatas waktunya, tidak ada jam kerjanya, tetapi sepanjang lifetime. Terus. Sepanjang lifetime, tidak kenal waktu shutdown cahayanya karena fajar terbit masih dulu, tapi
Dia mau mengatakan tentang terangnya itu sungguh kekal. Nah, izinkan Pak Pendeta kita masuk perikop selanjutnya. Setelah dia mengatakan tentang terang dunia, dia juga mengatakan dia bukan dari dunia ini. Ada yang menarik karena tadi Pak Pendeta sudah menyebut kristologi dari Ya. atas. Ya. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Apa yang mau dikatakan? Ya. Yesus tadi dia bicara tentang terang dunia, lalu kemudian dia katakan, aku dari atas, kamu dari bawah. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Jadi ini dia menggunakan gaya bahasa yang biasa dipakai oleh orang-orang Farisi itu. Yang dengan gampang memisahkan, aku ini orang-orang yang terpilih. Farisi kan orang-orang the separate one ya. Orang-orang khusus, orang-orang kudus. Kamu orang-orang kafir. Aku tahu banyak tentang Taurat, kamu enggak, kamu bukan. Kamu sekarang suka dipakai juga tuh. Kamu tuh orang Kristen apa nih? Orang Kristen bait suci, ruang kudus, ya kan suka kita dengar begitu kan ya, Iya. klasifikasinya. Iya. Ruang kudus, ruang maha kudus, apa kamu orang Kristen halaman bait suci? Rasanya kita suka nganukan begitu. Ini, gerejanya nganu, itu pasti orang Kristen halaman bait suci. Nah, kalau orangnya ngomong sama saya, nggak apa-apa. Di jalan, di pinggirnya bait suci pun, it's okay kok. Nggak ada masalah. Tapi, sekali lagi Yesus mau mengatakan, aku lihat apa yang aku kerjakan. Lihat apa yang aku lakukan. Kalau kamu lihat apa yang aku lakukan, kamu lihat Bapakku. Kamu mengenal aku dan kamu tahu dari mana aku datang. Jadi, sekali lagi mau menekankan apa? Aku ini punya otoritas, aku ini punya kewibawaan. Aku memang dari atas. Jadi aku bukan tidak butuh kamu, enggak. Tetapi sekali lagi aku tidak butuh pengakuan kamu. Aku tidak butuh surat referensi dari kamu. Tapi yang aku lakukan otentik. Otentisitas. Ini dari sorga. Sekarang kamu, tidak semua orang bisa mengerti ya. Iya. Kamu sih nggak dari sorga jadi. Iya. Tapi itu bikin orang Farisi marah loh. Oh iya. Telinganya merah. Oh. Kau katakan Karena itu. membayangkan mereka tuh orang yang mengerti Taurat dalam detail. Iya. Kok dianggap kamu nggak kenal sorga. Iya. Jadi. Wibawa mereka disinggung. Iya. Bukan hanya disinggung, dijatuhkan. Bukan hanya disinggung, dijatuhkan. Kadang-kadang Yesus provokatif begitu ya. Iya, di satu sisi dia tahu siapa mungkin yang ada di depannya ya. Kepada perempuan itu berzina seperti itu sikapnya, tapi di hadapan orang Farisi bisa seperti ini Keras. argumentatifnya dan sangat keras berhadapan dengan mereka. Tidak pakai basa-basi. Betul. Baik, Pak Pendeta ini lanjut tadi di ayat 15. Saya ke ayat 15 ya Pak Pendeta. Kau menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan kalaupun aku menghakimi, penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Lalu di ayat selanjutnya sedikit ada kaitannya ini Pak Pendeta. Tentang, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Lalu kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apa yang telah kukatakan kepadamu sejak semula. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Dia mau bicara apa ini tentang, di ayat 15 juga ada kata menghakimi, tapi menghakiminya bukan menurut ukuran manusia, tidak menghakimi seorang pun, tapi di ayat ini Yesus bicara tentang dosa. Bahkan di ayat 24, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dia mau bicara tentang apa nih? Tentang otoritasnya, tapi selain itu tentang apa kaitannya dengan dosa dan dia adalah terang dunia. Rasanya Bu Santi mesti buka yang waktu mulik yang
Yohanes 3 barangkali ya. Ya, Sebab kata menghakimi dipakai di sana juga itu. betul. Eh, Ya. Aku bukan datang untuk menghakimi, melainkan untuk Supaya dunia menyelamatkan, diselamatkan bukan melalui dia. menghakimi. Jadi, saudara, saya suka apa? Kita sama-sama suka ya Yohanes 3 ayat 16. Pasti hafal mati. Tapi kalau saudara ditanya ayat 17-nya bunyinya apa, belum tentu kita hafal. Karena itu bukan sesuatu yang baik buat saya. Tapi justru ayat 17 itu menentukan ayat-ayat berikutnya nanti soal menghakimi juga ya. Yohanes 3 ayat 16 itu ayat bagus, tapi suka dipakai buat nakut-nakuti orang kan. Kalau kamu nggak percaya Tuhan Yesus, kamu binasa. Ya. Lalu Yesus menekankan, bukan soal menghakiminya yang nomor satu. Aku datang supaya manusia diselamatkan. Kalau kita baca terusannya, kalau mereka tidak percaya, Yesus tetap mengatakan, bukan aku yang menghakimi. Kamu yang menghakimi dirimu sendiri. Kamu ditunjukin, ini loh model kehidupan yang benar. Ini loh model Allah yang mengasihi kamu. Ini loh Allah yang tidak mau kamu celaka. Tapi bahwa kamu masih suka hidup di dalam dosa, kamu bisa celaka sendiri. Jadi bukan aku yang menghakimi. Kalaupun aku yang menghakimi, penghakimanku itu pasti murni. Pasti benar. Pasti benar. Bukan menurut ukuran manusia yang pada pasal sebelumnya itu ditunjukkan, ditampakkan ya Pak Pendeta. Yang kalau kamu mau menghakimi boleh. Yang tidak pernah berbuat dosa silahkan. Itu menurut saya, kencang banget. Emang kamu tuh siapa? Kamu kok mau menghakimi, kamu sendiri kudunya dihakimi juga. Bahkan yang punya otoritas saja tidak melakukan seperti itu. Baik Pak Pendeta, kita akan menuju sebentar lagi segmen ketiga, melihat relevansinya ini untuk kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat EKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program ini, program Ngulik Alkitab. Kita sedang mengulik Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 30. Kita masuk segmen ketiga, segmen penutup ini. Pak Pendeta, di segmen ketiga ini apa relevansinya untuk kita nih di era ini dengan pengajaran yang ditampilkan lewat Injil Yohanes, Yesus
adalah terang dunia. Dia tidak menghakimi, justru yang menyelamatkan dunia ini melalui dia. Gurauan tentang profesor itu kan, kalau barang gampang jadi sulit itu profesor katanya ya. Padahal menurut saya orang yang benar-benar cerdas itu barang yang sulit dibikin jadi lebih mudah dimengerti ya. Saya selalu ingat almarhum Pendeta Eka Dharma Putra itu salah satu yang bisa menyederhanakan hal yang rumit, pelik menjadi konkret. Nah, menurut saya ya, dia ikut Tuhan Yesus itu. Kita tidak mau berfilsafah tentang terang dunia itu, pos itu apa lalu. Ya, boleh kalau memang kuliah filsafat sesekali boleh dibahas. Tapi ketika bicara di muka rakyat banyak, Yesus mengatakan, kalau kamu nggak percaya sama aku, nggak apa-apa. Kalau kamu percaya kepada aku, kamu percaya kepada Bapakku. Sebab Bapak dan aku itu satu. Tapi kalau kamu nggak percaya juga, percayalah kepada pekerjaan-pekerjaanku. Sederhana sekali ya. Percayalah pada pekerjaan-pekerjaanku. Percaya kepada kesungguhan hatinya, percaya kepada kesukacitaannya, percaya kepada niat maunya baik. Percayalah itu. Sebab di yang begitu itulah aku dan Bapa ada. Ya. Itu. Jadi, saudara, saya mengutip satu lagu anak-anak ini. Sebetulnya yang pintar nyanyi malah Bu Santi. Tapi biarlah sekali ini saya yang nyanyi dengan suara yang sember ya. Supaya saya tidak usah diundang rekaman. Lagunya itu sederhana sekali. Yesus menginginkan daku bersinar paginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Nah, yang menarik, karena ini lagu-lagu anak-anak, rupanya yang menggubah lagu ini juga seorang pendidik. Jadi, mengkonkretkan kalau bersinar bagi Yesus, kalau menjadi terang dunia bagi Yesus, sulit sekali buat anak-anak membahas secara abstrak hal itu. Tapi penggubah lagu ini menyederhanakan jadi Yesus menginginkan daku menolong orang lain. Manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Sederhana, konkret, menolong orang lain, bersikap manis, bersikap sopan pada waktu berada di komunitas. Kumohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan aura yang keluar dari hidupku, aura yang positif, yang membuat orang sejahtera. Sangat-sangat sederhana, sangat konkret, sangat mendarat. Kita tidak bisa menolak hal ini. Kita bisa membahas sampai capek terang dunia itu apa. Tetapi Tuhan Yesus mau mengatakan, kalau kamu mau lihat terang dunia, lihat aku. Betapa enaknya kita ya. Seorang teman agamanya lain, Muslim, dia bilang begini sama saya, teman SMA. Sam, kalau kami memvisualkan Nabi nggak boleh. Itu haram, sangat dilarang. Kamu nggak keberatan ya? Kalau Tuhan kamu, Yesus kok dibikin gambar,
dibikin patung. Saya bilang enggak, digambarkan jadi manusia, sebab bagi kami itu justru membuat kami jadi mudah mengenal Allah. Tidak abstrak lagi, tidak usah pakai imajinasi. Kalau mau kenal Allah kami, lihatlah hidup Yesus. Lihatlah gaya hidupnya. Lihatlah cara dia bergaul. Ya tidak usah lihat jenggotnya ya. Apa Yesus pakai jenggot juga kita nggak tahu. Tapi lihatlah karakternya. Itu semua sebetulnya menolong kita untuk melihat sosok sorgawi dalam bentuk yang duniawi itu. Terang yang begitu terang, tetapi menjadi terang yang sangat sederhana. Sederhana, tapi pengaruhnya 2000 tahun masih terus ya. Rasanya itu hebatnya Yesus. Saya mau menyanyi lagu tadi supaya jadi nyanyian kita ya. Nyanyian kita. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Jadi memang bukan di sini tujuan akhirnya di sana. Begitu Bu Santi. Kalaupun sinar kita juga kan berkelap-kelip kayaknya ya Pak. Seperti dari ayat 20 ya, kata-kata itu katakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar dalam bait Allah, pun pelita di atas itu di Yerusalem itu mampu menyinari, tapi sinarnya hanya sebentar. Berarti kalaupun kita ada muncul katakanlah sinar dari dalam diri, itu pancaran dari sinar Kristus yang sudah lebih dulu menyinari kita. Berarti kalau kita tidak percaya pada pribadinya, pun pekerjaan-pekerjaannya, sulit bagi kita juga memancarkan sinar. Jadi, begitu. Iya betul. Jadi itu bukan Tuhan yang menghukum, kamu yang milih. Iya. Kamu mau hidupmu mau berguna, hidupmu mendatangkan sejahtera untuk dunia ini, hidupmu akan bermanfaat, hidup kekal kan itu ya. Iya. Ya, kalau kamu celaka itu bukan aku yang menghukum kamu. Meskipun kalau mau menghukum aku bisa. Tapi kamu memilih hukumanmu sendiri. Jadi pada prinsipnya Tuhan nggak mau kamu celaka begitu. Jadi jangan pernah mengatakan, oh ini Tuhan yang. Nah, kalau kamu sudah berusaha bersungguh-sungguh, role model kita Yesus, pasti nggak bisa ya. Kenapa Yesus bisa? Ya Yesus kan Tuhan. Yesus kan Allah. Dia pasti bisa. Kalau kita, enggak. Kita kan manusia. Darah, daging, keringat. Penuh dengan cacat, celah, aib, noda, dosa, kekurangan, kelemahan, harap, maklum. Begitu kan saudara ya. Saya hafal. Jadi saya biasa begitu rupanya. Jadi jangan tekankan soal kamu celakanya. Sebab Yesus optimis sekali. Optimis sekali ya. Optimis sekali. Mungkin terlalu optimis ya. Iya. Jadi kamu bisa kok. Kenapa bisa? Karena Allah mengasihi kamu. Itu tekanan. Karena Allah menghargai kamu. Iya. Karena Allah menghormati kamu. Itu. Kamu itu penting di muka Allah. Jadi bukan pertama kali kita itu bisa jatuh, iyalah. Oh, itu menarik ya. Iya. Jadi pertama Allah itu menganggap kita tuh penting. Penting. Allah mengasihi kita, Allah menghargai kita. Menghormati kita. Dan caranya menghormati kita jadi sama seperti kita. Luar biasa. Apa enggak? Dan itu kelihatan dari surat Ibrani ya. Iya. Ibrani 4 ayat 15 mengatakan, dalam segala hal imam besar yang kita punyai itu merasakan semua kelemahan kita. Iya. Semua. Dan kata yang dipakai itu kata simpati.
Bukan empati. Simpatis saja. Jadi aku Benar-benar masuk. masuk. Pembedanya cuma satu. Dia tidak berdosa. Berdosa. Itu aja. Jadi kalau lihat dari si itu kan kelihatan, wah saya itu brengsek banget, tetapi kok dia mau menjadi seperti saya. Itu kan sebetulnya kalau orang normal kudunya, waduh. Sangat-sangat justru malah terhormat ya, Iya. sehingga dia ingin supaya kita pun ikut makin hari menjadi makin serupa Iya. dengannya. Saking dia menghormati kita, Menghargai menghargai kita, menilai mengasihi, kita begitu tinggi, mengasihi kita. tidak ingin menghakimi kita, ingin menyelamatkan kita. Padahal kalau mau membunuh kita gampang ya. Iya, dia Mati, punya mati. selesai ya. Tapi bukan itu, Bukan. itu karena itulah dia Tuhan. Kalau kita nggak bisa, karena kita darah daging keringat penuh dengan cacat, celah, aib, noda, dosa, kekurangan, Harap malu. harap. Baik Pak Pendeta, ini kita ditolong, Yesus adalah terang dunia. Ya. Karena dia itu sungguh menghargai kita, menghormati kita. Dia ingin supaya kita pun bersinar dan melayaninya hingga di sorga kita hidup senang bersamanya. Ada satu kata dalam bahasa Yunani, kata yang diterjemahkan dengan sempurna. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di sorga sempurna. Nah, kata sempurna itu kalau kita membayangkan diterjemahkan sempurna, itu kan seperti bulan yang bulat. Penuh. Ya, bulan penuh itu. Atau kalau saudara sukanya mobil, itu nggak ada baretnya, nggak ada, mulus sekali. Tapi ternyata kata yang diterjemahkan sempurna itu teleos. Telos atau teleos. Teleos itu jauh. Jadi kalau boleh saya menerjemahkan, sejauh-jauhnya. Nah, kita kan suka pakai kata minimal sama maksimal ya. Kalau minimal kita suka ya. Masa kecil bahagia, masa muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Tapi itu adanya cuma di joker atau dagadu, kaos, enggak ada. Tapi Tuhan enggak begitu. Kita enggak bisa maksimal, jadi Yesus enggak bisa kan. Ya sudah, Yesus itu cuma satu itu aja. Iya. Yang bisa full. Betul. Nah kita apa? Optimal. Itu teleos. Kalau begitu optimal kita sama apa enggak? Enggak sama. Beda-beda. Samanya cuman tujuannya sama Yesus. Kalau kita berada di track itu, Yesus pinginnya kita melakukannya optimal, sejauh-jauhnya, mengejar, Terus. berlari-lari Betul. terus. Seperti Rasul Paulus bilang ya. Jatuh bangun lagi. Ya. Jadi Ya. kalau sudah begitu betapa terhormatnya, Betul. berharganya kita. Bagi Tuhan. Ya, ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Terima kasih untuk kesediaan Pak Pendeta Samuel Terima kasih Santoso kembali. untuk mengulik pada episode kali ini. Kita akan menutup dalam doa. Mari Pak Pendeta memimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab kami sebegitu terhormat, kami sebegitu berharga, kami sebegitu hebat di mata Tuhan, sehingga Engkau juga mau menjadi sama dengan kami. Engkau ingin kami memberikan sumbangsih terhadap kehidupan dunia ini. Seperti Engkau sudah melakukan upaya maksimal menjadi terang dunia ini melalui tutur kata, melalui tingkah laku, melalui prinsip-prinsip hidupmu, karakter dan sifat-sifatmu. Tolonglah kami, agar kami juga meneladan kepadamu. Pada kadar kami,
kami menjadi terang dunia. Pada kadar kami menjadi terang buat komunitas di mana kami berada. Barangkali bukan komunitas yang luas, komunitas yang kecil, yang sempit, tetapi biar di sana cahaya sorgawi itu muncul melalui kami. Kami bersedia, terimalah dan tolonglah kami. Amin. Amin.